Oke, bisa dimulai mungkin untuk sesi konseling hari ini? Bisa. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Anda karena sudah hadir gitu untuk mengikuti sesi konseling dengan saya. Sesuai kesepakatan kita akan melaksanakan konseling dengan saya mungkin untuk waktunya kurang lebih 30 menitan. Apakah disepakati? Sepakati. Oke, baik, terima kasih. Saya juga di sini merekam dan mencatat. Apakah diperbolehkan untuk merekam dan mencatat? Boleh. Baik, terima kasih. Mungkin saya jelaskan sedikit lagi gitu ya mengenai sesi konseling ini. Jadi proses konseling ini adalah salah satu bantuan dari seorang konselor untuk konseling guna membantu memecahkan masalah konseling atau menemukan solusi-solusi gitu untuk diri Anda. Dan juga di sesi konseling juga terdapat asas-asas gitu. Yang mana yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi Anda tidak usah khawatir gitu masalah Anda tersebar luaskan, karena memang di proses konseling juga ada asas kerahasiaannya. Jadi masalah Anda ini saya tidak akan menyebar luaskan. Oke, kalau boleh tahu mungkin masalah yang Anda ceritakan saya, siapa saja yang memperbolehkan tahu? Apa hanya kita saja mungkin? Mungkin kita saja. Oke, jadi masalah ini hanya kita saja mungkin yang boleh tahu. Dan yang kedua ada asas kesukarelaan, yang dimana Anda datang ke sini sukarela gitu ya, tidak ada unsur paksaan. Apakah Anda sukarela gitu datang ke sini? Oke, baik. Saya juga menyediakan minum apabila Anda kehaus, Anda boleh minum. Oke. Gimana dengan posisi duduknya? Apakah sudah nyaman dan rileks? Udah. Oke, baik. Langsung saja mungkin ya. Tapi saya akan melakukan evaluasi terhadap sesi 1 kemarin. Bahwa Anda pada saat itu Anda bercerita gitu kepada saya, Anda merasa sulit gitu untuk tidur tepat waktu dan memilih bermain game dan memilih bermain dengan teman-teman Anda. Dan Anda juga pada saat itu berada di skala nomor 0, yang dimana 0 itu adalah skala terpuruk, mungkin ya, bisa dibilang terpuruk. Dan Anda akan menaikkan skala tersebut dengan cara mengurangi bermain game dan lebih memilih tidur di tepat waktu. Oke, saya ingin bertanya gitu pada diri Anda, perubahan positif apa sih yang terjadi gitu pada diri Anda sejak terakhir kali kita bertemu? Di saat saya terakhir ketemu, saya merasa tidur udah tepat. Tidur tepat waktu, teratur. Terus ada lagi memilih tidak bermain game. Lebih memilih tidak bermain game. Oke, baik sekali. Adakah pengalaman seminggu ini yang meyakinkan diri Anda gitu bahwa Anda ini menjadi orang yang baru, menjadi orang yang bisa tidurnya tepat waktu? Adakah pengalamannya? Ada. Bisa diceritakan mungkin? Ya, pas saya ada acara di kampus ya. Pagi jam 6. Malamnya saya tidak bergadang. Gitu. Tidur ya, jadi bangunnya pagi gitu. Kesiangan lagi. Jadi pengalaman seminggu ini yang terjadi pada diri Anda, ada kegiatan di kampus yang harus datangnya pagi-pagi dan Anda malamnya memilih untuk tidur tepat waktu dan tidak bermain game pada saat malam. Saya penasaran gitu, tidak bermain game itu atau mengurangi bermain gamenya itu seperti apa gitu? Memilih untuk kegiatan positif, belajar, seperti belajar mungkin. Jadi lebih memilih kegiatan positif daripada untuk bermain game. Luar biasa sekali, berarti Anda seolah-olah terjadi ada keajaiban gitu yang terjadi pada diri Anda yang sebelumnya sudah kita bahas di sesi sebelumnya. Nah, Anda hebat sekali gitu mampu untuk melakukan hal itu. Saya penasaran gitu, apa sih yang membuat diri Anda memiliki energi yang baru gitu? Saya sudah melakukan tugas-tugas di sesi sebelumnya. Jadi Anda memiliki energi baru karena Anda sudah melakukan tugas-tugas di sesi sebelumnya kan ya? Oke, bagus sekali, berarti Anda mampu mengerjakan tugas yang kita bahas sebelumnya. Oke, baik. Saya ingin bertanya gitu kepada Anda, jikalau masalah Anda ini diskalakan gitu, skala 0 sampai 10, di mana 0 itu Anda merasa terpuruk dan merasa tidak bisa tidur, merasa selalu ingin bermain game,
dan skala 10 itu posisi terbaik Anda. Nah, sekarang Anda berada di skala nomor berapa kira-kira? Di skala nomor 5. Wah, luar biasa sekali. Berarti Anda mampu naik 5 poin ke atas gitu ya. Oke, saya penasaran gitu, apa sih yang membuat Anda ini mampu naik 5 poin ke atas? Adakah pengalaman yang membuat si skalanya itu naik 5 poin ke atas? Dengan cara saya tidak lebih memilih bermain game, mengerjakan hal-hal positif seperti belajar dan tugas-tugas lainnya gitu. Wah, hebat sekali berarti ya. Berarti Anda mampu gitu mengerjakan tugas yang sudah kemarin kita bahas. Berarti si skalanya naik itu karena memang Anda mampu mengerjakan seperti Anda lebih memilih hal positif seperti belajar dan mengurangi bermain game sehingga Anda juga bisa tidur tepat waktu. Oke, baik sekali. Apakah ada lagi mungkin selain itu yang membuat skalanya naik ke atas? Udah. Oke, jadi hanya itu saja mungkin ya. Oke, baik sekali. Saya senang sekali gitu ketika mendengar ada perubahan gitu terjadi pada diri Anda. Oke, saya ingin bertanya kepada Anda, mungkin pertanyaannya ini agak sedikit aneh gitu dan agak cukup lama gitu membutuhkan waktu untuk menjawabnya. Jika seandainya buku ini yang sudah disediakan saya diumpamakan itu sebagai cerita yang terkait dengan keseluruhan hidup Anda, saya ingin Anda membuka bagian halaman yang menceritakan tentang masalah yang Anda ceritakan ke saya tuntas dan Anda mampu mencapai tujuan yang Anda inginkan. Boleh pegang? Ya. Oke, sebelum saya biarkan Anda nyaman dan rileks terlebih dahulu mungkin. Oke, baik, sudah nyaman dan rileks. Sudah. Nah, silakan Anda buka halaman dari buku kehidupan Anda yang menceritakan kisah sukses Anda. Di sini. Oke, di sebelah situ. Iya. Oke, sekarang saya ingin Anda membuka mata dan fokus pada halaman buku itu yang Anda buka. Nah, apa sih cerita yang Anda lihat pada halaman itu? Cerita yang saya lihat, saya sedang menjadi guru di sekolah. Oke, jadi cerita yang Anda lihat di buku sukses itu Anda sedang menjadi guru di sekolah. Oke, persisnya seperti apa sih ya menjadi guru di sekolah itu yang Anda lihat? Persisnya saya sedang mengajar di sekolah. Oke, jadi sedang mengajar gitu ya di sekolah. Oke, apa sih judul atau tema cerita yang menggambarkan perasaan Anda di halaman itu? Masa depanku. Oke, jadi judulnya masa depanku gitu. Iya. Oke, saya tertarik kali. Apa sih yang berbeda cerita ini dari cerita Anda yang lainnya? Yang berbeda di cerita ini, di sini saya lebih sangat disiplin dan taat pada aturan. Oke, jadi yang berbeda di cerita itu Anda di sana lebih disiplin dan taat pada aturan mungkin ya. Oke, apa sih yang paling Anda rasakan berbeda di cerita ini? Yang saya rasakan berbeda, saya di sini sangat disiplin dan mampu mengatur waktu dan sudah tidak bermain game, lebih memilih pekerjaan. Oke, jadi yang berbeda di sana itu Anda sudah mampu mengatur waktu dan memilih kegiatan positif dan tidak memilih bermain game ya. Oke, baik sekali. Dalam cerita itu siapakah orang yang pertama kali gitu yang menyadari bahwa Anda sudah berubah menjadi orang yang percaya diri? Mungkin ibu saya. Oke, apa yang ibu sadari bahwa Anda ini sudah berubah menjadi lebih percaya diri? Yang ibu sadari, saya lebih suka murah senyum. Oke, jadi yang ibu sadari melihat Anda lebih murah senyum ya pada saat itu. Oke, apa yang ibu katakan ketika menyadari Anda murah senyum pada saat itu? Wah, anak saya kelihatan berbeda sekali, kelihatan lebih ceria. Oke, ketika mendengar ucapan ibu kepada diri Anda, apa yang Anda respon gitu? Yang saya rasakan, saya merasa bahagia dan senang. Oke, jadi pada saat itu Anda ketika menyadari, ketika mendengar ucapan dari ibu Anda merasa senang dan bahagia, terdapat rasa senang dan bahagia gitu ya pada diri Anda. Oke, jadi Anda merasakan senang dan bahagia yang Anda rasakan, dan jika dirasakan ada di bagian tubuh sebelah mana yang paling Anda rasakan? Di sebelah dada. Di sebelah sini pun ya. Oke, baik sekali.
Sekarang saya ingin Anda untuk fokus gitu pada perasaan senang dan bahagia sambil menyimpan tangan Anda di bagian tubuh yang Anda rasakan. Dan sekarang tutup mata Anda dan rasakan perasaan itu. Oke, perasaan ini besar atau kecil? Besar. Oke. Berbentuk atau tidak berbentuk? Tidak. Tidak berbentuk. Berwarna atau tidak berwarna? Tidak. Tidak berwarna. Oke. Baik, sekarang fokus pada perasaan senang, bahagia yang Anda rasakan itu. Dan adakah sensasi perasaan ini yang Anda alami gitu di masa lalu Anda? Tentunya seperti pada saat SMP yang perasaan itu muncul pada diri Anda. Beritahu saya gitu ketika perasaan itu muncul. Ada pada saat SMP. Oke, pada saat SMP mungkin ya perasaan itu muncul pada diri Anda. Oke. Apa yang terjadi gitu pada saat itu? Yang terjadi saya tidur awal karena besok ada turnamen main bola. Oke, jadi yang terjadi di sana Anda tidur awal karena memang besok ada turnamen sepak bola mungkin. Ya. Oke, apa yang berbeda pada diri Anda saat itu? Yang berbeda saya sangat disiplin pas waktu itu. Oke, jadi yang berbeda pada saat itu Anda sangat disiplin. Ya. Oke, baik. Kali apa sih yang membuat Anda disiplin pada saat itu? Pada saat itu saya berpikir kalau bergadang besoknya badan saya pasti lemas dan capek gitu. Karena ada pertandingan bola sehingga saya memilih untuk tidur di jam tertentu. Oke, jadi karena besoknya ada pertandingan sepak bola gitu ya. Jadi Anda berpikir kalau saya bergadang nih takutnya lelah. Jadi sehingga Anda di sana bisa tidur di tempat waktu karena memang ada pertandingan sepak bola gitu ya. Pada saat itu. Oke, ada lagi mungkin pengalaman lain selain itu? Ada. Oke. Di situ saya sedang melaksanakan UAS di sekolah. Oke, sedang melaksanakan UAS itu ya di sekolah. Apa sih yang berbeda pada diri Anda saat itu? Saya datang lebih awal tepat waktu dan saya tidak kesiangan pada saat itu. Oke, jadi pada saat itu Anda datang tepat waktu dan Anda tidak kesiangan pada saat itu. Apa yang membuat Anda datang tepat waktu dan tidak kesiangan pada saat itu? Malamnya saya belajar dan tidur tepat waktu dan saya di sini merasa bahwa bermain game pada malam ini bukan solusi bagi saya. Oke, jadi Anda membuat bahwa bermain game itu bukan solusi gitu pada diri Anda, sehingga Anda lebih memilih untuk belajar gitu dan mempersiapkan diri karena besok harus datang sekolah pagi-pagi mungkin. Ya. Oke, luar biasa sekali, saya sangat senang sekali gitu dengan dengan pengalaman-pengalaman keberhasilan di masa lalu yang membuat Anda merasa senang dan bahagia. Mungkin adakah pengalaman lain selain itu atau hanya itu saja? Udah hanya itu saja. Oke, hanya itu saja mungkin ya. Oke, baik. Saya ingin bertanya kembali mengenai skala. Nah, jika masalah Anda sekarang diskalakan, skala 0 itu Anda merasa terpuruk, Anda merasa susah tidur dan lebih mementingkan bermain game, dan skala nomor 10 itu Anda merasa posisi terbaik gitu pada diri Anda. Nah, sekarang Anda berada di skala nomor berapa? Jadi 7. Wah, luar biasa sekali ya. Tadi Anda berada di skala nomor 5, sekarang naik 2 poin ke atas menjadi skala nomor 7. Saya penasaran tuh, apa sih yang membuat Anda naik 2 poin ke atas? Boleh diceritakan mungkin? Saya merasa sangat yakin dengan diri saya. Oke, jadi Anda yang membuat skalanya naik gitu 2 poin ke atas, Anda merasa yakin gitu pada diri Anda. Ya. Apa sih yang membuat Anda merasa yakin gitu dengan diri Anda? Boleh diceritakan mungkin? Karena dengan mengingat pengalaman di masa lalu itu membuat saya bisa atau lebih pada diri saya untuk melakukan hal positif. Oke, dengan cara mengingat pengalaman keberhasilan di masa lalu itu yang membuat Anda merasa yakin gitu pada diri Anda. Nah, sekarang apa yang efek apa gitu yang paling Anda rasakan sekarang? Saya menjadi lebih disiplin lagi. Oke, jadi efek yang Anda rasakan, Anda menjadi lebih disiplin gitu ya. Bagus sekali. Apakah ada
lagi selain itu yang membuat skalanya naik 2 poin ke atas? Sepertinya saya melakukan apa yang saya lakukan di masa lalu. Oke. Melakukan yang apa yang dilakukan oleh Anda pada saat di masa lalu. Ya. Contohnya seperti apa? Boleh diceritakan mungkin? Dengan mengingat kembali pengalaman dan keberhasilan saya, itu membuat saya semakin yakin pada diri saya. Oke, jadi ada keyakinan gitu ya yang terjadi pada diri Anda ketika Anda melakukan kegiatan yang keberhasilan di masa lalu Anda. Hebat sekali gitu ya, saya mendengar. Nah, setelah Anda melakukan latihan sebelumnya, apa yang paling Anda rasakan berbeda gitu saat ini? Saya merasa sangat senang ya, Kayak sangat senang. bisa tidak teratur dan mengurangi bermain game. Oke, jadi Anda sangat senang gitu ya yang Anda rasakan pada saat ini. Baik, selain itu kira-kira apa yang perlu Anda lakukan berbeda agar si skalanya naik 1 poin ke atas, atau hanya itu saja atau ada cara lain mungkin? Mungkin saya akan mengurangi bermain game dan bermain bersama teman. Oke, jadi yang perlu si skalanya naik lagi ke atas, Anda mungkin tidak memilih untuk bermain game. Oke, tidak memilih untuk bermain gamenya itu menurut Anda nih, kira-kira seperti apa tidak bermain gamenya itu? Seperti yang diceritakan saya tadi, bermain game itu bukan solusi bagi saya. Oke. Dan sekarang lebih memilih untuk melakukan hal positif lah, seperti belajar. Oke, jadi agar si skalanya naik 1 poin ke atas, bermain game itu bukan solusi gitu pada diri Anda, dan Anda akan melakukan kegiatan positif seperti melakukan belajar gitu ya. Oke, bagus sekali. Saya sangat senang sekali gitu, dan terpukau sekali pada diri Anda ketika Anda menemukan solusi-solusi terbaik gitu yang akan Anda lakukan guna mempercepat mencapai tujuan yang ingin Anda capai. Oke, sebelumnya saya ingin tanya gitu kepada Anda, apa yang perlu Anda bentar, mungkin tangannya. Oke, udah. Oke, sebelumnya saya ingin tanya, mungkin untuk melanjutkan boleh minum dulu. Boleh minum dulu aja. Bisa dilanjutkan mungkin? Bisa. Oke, baik. Saya ingin memberikan tugas gitu, homework pada Anda seperti sesi pertama, sesi kemarin. Nah, kira-kira apa yang perlu Anda lakukan gitu dalam seminggu ini agar mempercepat mencapai tujuan yang ingin Anda capai? Mungkin saya akan mengurangi bermain game dan seperti sesi sebelumnya ya, akan melakukan hal positif. Oke, jadi yang akan Anda lakukan untuk seminggu kedepannya, Anda akan mengurangi lagi bermain gamenya dan lebih memilih untuk tidur, dan akan melakukan seperti kegiatan yang Anda lakukan pada sesi sebelumnya. Oke, saya sangat terpukau sekali dengan solusi yang sudah Anda temukan. Mungkin ada lagi selain itu yang perlu Anda lakukan agar Anda mempercepat gitu tujuan yang ingin Anda capai? Mungkin dengan cara memilih belajar dan tidur di tepat waktu. Oke, dengan cara memilih belajar dan tidur tepat waktu. Oke, saya sangat terpukau sekali dengan solusi-solusi yang muncul gitu, solusi-solusi yang terbaik pada diri Anda untuk mempercepat tujuan yang ingin Anda capai. Oke, baik, mungkin untuk sebelum kita akhiri mungkin ya sesi konseling ini, saya ingin Anda menuliskan kesan-kesan gitu ya selama mengikuti sesi konseling dengan saya, dan apa saja yang sudah Anda dapat. Mungkin boleh di buku ini, boleh ditulis berapa kesan-kesan dan apa yang sudah Anda dapat.
Oke, sudah. Oke, mungkin bisa disebutkan apa saja yang Anda dapat selama mengikuti sesi konseling ini atau pesan-kesan. Mungkin pesan dan kesan saya, terima kasih kepada kakak. Saya sangat senang sekali hari ini saya belajar kembali terkait cara untuk memotivasi saya agar bisa keluar dari masalah saya. Terima kasih telah menyadarkan pada diri saya bahwa banyak hal positif dalam diri saya dan itu membuat menyadari saya agar saya lebih yakin bisa mencapai tujuan yang saya inginkan. Luar biasa sekali. Mungkin giliran saya untuk membaca pesan-kesan untuk Anda. Dari saya sangat senang sekali karena hari ini ada kemajuan gitu pada diri Anda. Anda menceritakan bahwa Anda mampu mengerjakan tugas dengan baik, bahkan kamu menceritakan kamu pernah tidur awal pada saat SMP karena saat itu ada turnamen sepak bola dan Anda memilih untuk tidur karena memang kalau bermain sepak bola itu kalau bergadang itu bikin lemas ya. Iya. Ya, jadi Anda pada saat itu memilih untuk tidur dan tidak bergadang dan Anda juga mampu gitu tidur tepat waktu dan mengurangi bermain game dan melakukan kegiatan positif seperti belajar dan Anda esoknya Anda juga datang tepat waktu gitu di kelas dan Anda juga mampu gitu mampu menaikkan si skala yang mungkin awalnya dari 0 bahkan sekarang sudah mampu naik skala nomor 7 dan yang akan kamu lakukan gitu agar si skalanya naik lagi atau agar mencapai tujuan yang ingin Anda capai, Anda akan melakukan seperti mengingat kembali pengalaman keberhasilan Anda di masa lalu dan akan melakukan tugas yang telah dilakukan mungkin dari sesi pertama, seperti Anda akan mengurangi bermain game dengan cara berkegiatan positif seperti belajar dan karena memang menurut Anda ini bermain game itu bukan solusi gitu ya pada diri Anda. Oke. Baik sekali ya. Saya sangat senang sekali terlihat kemajuan gitu pada diri Anda dan Anda juga mampu menemukan solusi-solusi terbaik mungkin ya pada diri Anda. Mungkin untuk sesi konseling hari ini saya cukupkan saja atau saya akhiri sampai di sini dan saya ucapkan terima kasih kepada diri Anda sudah datang untuk melakukan sesi konseling dengan saya. Mungkin untuk sesi selanjutnya kita bicarakan melalui sosial media saja mungkin ya. Semoga apa yang Anda lakukan dalam seminggu ke depan itu membuat Anda merasa lebih baik lagi dan membuat mempercepat tujuan yang ingin Anda capai. Oke.